Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Tawaran final Manchester City untuk Kane. Manchester City sekarang disebut berusaha secepatnya agar bisa mendatangkan penyerang baru. Dan tampaknya mereka tertarik untuk memboyong Harry Kane. Manchester City pun dikabarkan siap memberikan penawaran final pada Tottenham. Jumlahnya mencapai 100 juta pound sterling atau sekitar 2 triliun rupiah. Kabar ini dilansir oleh Daily Star. Laporan itu juga menambahkan bahwa jika memang tawaran itu tak diterima, maka City tak akan memberikan penawaran lain pada Spurs. Memphis Depay gabung ke Barcelona bagai mimpi jadi kenyataan. Memphis Depay angkat bicara setelah resmi menjadi rekrutan teranyar Barcelona. Depay tidak dapat menutupi kebahagiaannya setelah resmi bergabung dengan Barcelona. Mantan pemain Manchester United itu sudah tak sabar bermain di hadapan para penggemar Blaugrana di Camp Nou. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan untuk bermain di klub terbesar sedunia dengan penggemar terbaik. Saya sangat ingin bermain di depan mereka dengan stadion yang penuh, ungkap Depay. Seburuk apa krisis keuangan Barcelona? Barcelona sedang dilanda krisis finansial. Barcelona diketahui memiliki hutang yang mencapai 1,2 miliar euro. Bahkan pada Mei lalu, Barca mesti meminjam 100 juta euro kepada bank untuk membantu membayar gaji Lionel Messi CS. Kesulitan keuangan yang dialami Barcelona membuat klub mesti berburu pemain semurah mungkin. Hasilnya tidak cukup buruk karena Blaugrana mampu mendatangkan 3 pemain secara gratis, yaitu Sergio Aguero, Eric Garcia, dan Memphis Depay. Barca juga mendaratkan Emerson dari Real Betis seharga 9 juta euro. Untuk mengurangi pengeluaran klub, Barcelona mesti melepas beberapa pemainnya. Kabarnya Samuel Umtiti, Neto, Junior Firpo, Philippe Coutinho, dan Martin Braithwaite masuk ke dalam daftar jual. Alasan Southgate belum mainkan Jadon Sancho di Euro 2020. Gareth Southgate dipertanyakan karena belum memberi kesempatan ke Jadon Sancho di gelaran Euro 2020. Jadon Sancho menjadi satu dari sekian pemain muda yang jarang dimainkan Gareth Southgate di Euro 2020. Bukayo Saka juga belum tampil sementara Jude Bellingham baru punya 8 menit bermain saat diturunkan sebagai pengganti di laga melawan Kroasia. Southgate angkat bicara soal keputusannya menyimpan banyak pemain muda di Euro 2020. Pria 50 tahun itu mengaku cuma bersikap realistis sebab pemain muda itu masih minim pengalaman di turnamen besar. Italia versus Wales menang 1-0 di Azzurri juara grup A. Italia versus Wales tersaji di Stadion Olimpico. Tim tuan rumah mencetak gol di babak pertama melalui Matteo Pessina di menit ke-39. Wales bermain dengan 10 pemain di babak kedua setelah Ethan Ampadu mendapat kartu merah dari wasit. Pertandingan tuntas dengan skor 1-0 untuk Italia. Dengan hasil ini, Italia mengukuhkan status sebagai juara grup A. Sementara itu, Wales berada di posisi kedua dengan 4 poin dan lolos ke babak selanjutnya menemani Gli Azzurri. Swiss versus Turki, menang 3-1, Shaqiri CS jaga peluang lolos. Laga Swiss versus Turki dalam lanjutan grup A Euro 2020 digelar di Olympic Stadium Baku. Gol cepat langsung didapatkan Swiss lewat Haris Seferovic di menit ke-6. Seferovic, chance to shoot. Oh, it's a fine goal and a wonderful start. Xherdan Shaqiri menggandakan keunggulan mereka di menit ke-26 untuk menutup babak pertama dengan skor 2-0. Shaqiri with the right foot. It's a beauty. Turki sempat menghidupkan peluang lewat gol Irfan Kahveci di menit ke-62. Amateur, good hit. Oh yes.
Tetapi Swiss tak membiarkan lawannya menumbuhkan asa lebih besar dengan mencetak gol ketiga melalui Shaqiri di menit ke-68. It's a good ball here for Shaqiri. He scored again. Kemenangan ini belum cukup membawa Swiss lolos langsung ke babak 16 besar Euro 2020. Meski sama-sama mengkoleksi 4 poin dengan Wales di posisi 2, mereka kalah selisih gol. Swiss hanya bisa berharap lolos dari jalur 4 tim terbaik di antara penghuni posisi 3. Italia versus Wales, Azzurri samai rekor tak terkalahkan 82 tahun silam. Italia menang tipis 1-0 saat menghadapi Wales di laga terakhir grup A Euro 2020. Hasil ini memperpanjang laju tak terkalahkan Italia menjadi 30 pertandingan. Opta mencatat ini mengulang rekor rangkaian pertandingan tanpa kekalahan terpanjang mereka yang diukir antara tahun 1935 hingga 1939 di bawah Vittorio Pozzo. Dengan demikian, Italia berkesempatan mengukir rekor baru jika bisa mempertahankan laju di babak 16 besar. Copa America 2021, Venezuela bermain imbang 2-2 dengan Ekuador. Bermain di Nilton Stadion Santos, Ekuador mampu unggul terlebih dahulu lewat aksi Ayrton Preciado di menit ke-39. A su segundo palo, cierra el guardameta en 2 tiempos, gol! Venezuela berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-51 lewat aksi Edson Castillo. Viene el centro por parte de Martínez, el cabezazo, golazo! Ekuador kembali unggul berkat gol Gonzalo Plata di menit ke-71. Intentó guindarse el portero, le sale Fariñez en el segundo, los guardameta que no... Kemenangan Ekuador buyar setelah Ronald Hernandez mencetak gol di akhir laga. Ferias, ojo, pelota cerrando, el cabezazo, segundo palo, gol! Skor 2-2 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Venezuela masih berada di peringkat keempat dengan raihan 2 poin, sedangkan Ekuador berada di dasar klasemen dengan raihan 1 poin. Kalah dari Peru, Kolombia gagal salib Brazil. Bermain di Estadio Olimpico Pedro Ludovico, Kolombia menekan Peru sejak kick-off. Namun malah gawang David Ospina yang bergetar lebih dulu di menit ke-17 lewat aksi Sergio Pena. Off the post from distance, it's there, the follow and it's in. Kolombia baru bisa menyamakan kedudukan di babak kedua lewat penalti Miguel Borja di menit ke-52. Namun gol bunuh diri Yerry Mina di menit ke-64 membuat Peru kembali unggul. Hingga laga tuntas, skor tidak berubah. Peru menang 2-1 atas Kolombia. Kekalahan membuat Kolombia masih tertahan di peringkat 2 grup B dengan 4 poin, sementara Peru naik ke posisi 3 dengan 3 poin dari 2 laga. Italia lolos fase gugur dengan ukir beberapa rekor. Timnas Italia bisa dikatakan tak hanya mampu lolos ke fase gugur Euro 2020, namun lolos dengan gaya karena mengukir sejumlah rekor. Dilansir dari Opta, kemenangan Italia atas Wales sekaligus menjaga rekor tak terkalahkan menjadi 30 pertandingan beruntun. Dari 30 laga tak terkalahkan itu, 11 laga terakhir diraih dengan kemenangan dan lebih spesialnya, mereka juga mencatatkan clean sheet beruntun dengan jumlah serupa. Italia juga memecahkan rekor sendiri soal catatan gol di fase grup turnamen besar. Skuad Gliazzurri total mencetak 7 gol selama fase grup Euro 2020 yang menjadi catatan terbaik mereka. Wales ditekuk Italia, Gareth Bale tetap bangga. Kapten Timnas Wales, Gareth Bale, tetap bangga dengan perjuangan timnya meskipun kalah 0-1 dari Timnas Italia di laga pamungkas penyisihan grup A Euro 2020. Meski kalah, Wales tetap lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up grup A. Bale pun sangat puas dengan kinerja The Dragons. Kami tampil dengan banyak energi. Ada yang terus berlari, ada banyak tubuh yang lelah. Saya bangga dengan para pemain, ucap Bale. Wales akan menghadapi runner-up grup B di babak 16 besar. Duel berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada 26 Juli 2021.
Terhenti di fase grup, Calhanoglu yakin Turki dapat banyak pelajaran. Hakan Calhanoglu meyakini tim nasional Turki mendapat banyak pelajaran kendati penampilan mereka di Euro 2020 terhenti di fase grup. Hal itu dipastikan setelah mereka dikalahkan Swiss 1-3 dalam laga pamungkas grup A di Baku, Azerbaijan, membuat Turki menelan 3 kekalahan dan raihan 0 poin sepanjang turnamen. Turnamen ini sangat mengecewakan bagi kami. Kami harus memetik pelajaran dari semua kesalahan, tetapi kami tidak akan menundukkan kepala karenanya, ujar Calhanoglu selepas laga dilansir laman resmi UEFA. Ini tim yang masih sangat muda dan pastinya akan lebih baik di masa mendatang, ujarnya menambahkan. Bahwa Swiss menang, bintang terbuang Liverpool samai rekor Ronaldo. Bintang terbuang Liverpool Xherdan Shaqiri berhasil menyamai pencapaian Cristiano Ronaldo usai membawa Swiss meraih kemenangan atas Turki di laga pamungkas grup A Euro 2020 dengan mencetak 2 gol. Golnya ke gawang Turki membuat dirinya berhasil mencetak gol di 4 gelaran mayor secara beruntun, yakni Piala Dunia 2014, Euro 2016, Piala Dunia 2018, dan Euro 2020. Dua bintang lain yang sukses masuk ke dalam daftar elit ini selain Shaqiri dan Ronaldo adalah Romelu Lukaku dan Ivan Perisic. Capaian istimewa yang berbanding terbalik dengan nasib yang ia alami saat ini di Liverpool, terbuang dari skuad Jurgen Klopp. Southgate pastikan Kane tetap main lawan Ceko. Gareth Southgate memastikan kapten tim nasional Inggris Harry Kane akan tetap bermain melawan Republik Ceko dalam laga pamungkas grup D Euro 2020. Pernyataan itu sebagai langkah yang tidak biasa bagi Southgate, terlebih Kane belakangan ini mendapat kritik keras karena dinilai tidak tampil baik saat Inggris mengalahkan Kroasia 1-0 dan ditahan imbang 0-0 oleh Skotlandia. Southgate mengakui bahwa ia sadar Kane saat ini tengah dihujani gelombang kritik yang deras, tetapi meyakini penyerang Tottenham Hotspur itu bakal menjawabnya dengan gol-gol penting. Sulit dapatkan Giroud, AC Milan berpaling ke bomber Ukraina. Pencarian AC Milan akan penyerang anyar terus berlanjut. Usai dirasa sulit mendatangkan Olivier Giroud dari Chelsea, Rossoneri mengalihkan incaran ke penyerang Ukraina, Roman Yaremchuk. Rossoneri menjajaki kemungkinan itu dengan menanyai klub pemiliknya, yakni KEA Gent. Yaremchuk sendiri terbilang moncer bersama Ukraina. Dalam 26 penampilan, ia telah mencetak 10 gol untuk negaranya tersebut. Sedangkan di level klub, yakni bersama KEA Gent di musim 2020-2021, Yaremchuk mencatatkan 17 gol dari 28 penampilan. Real Madrid siap datangkan pemain kesayangan Carlo Ancelotti. Real Madrid disebut-sebut siap mendatangkan pemain kesayangan Carlo Ancelotti di bursa transfer musim panas mendatang. Pemain kesayangan Carlo Ancelotti tersebut adalah James Rodriguez, playmaker jempolan Kolombia yang mengikuti Don Carlo sejak di Real Madrid, Bayern Munchen, hingga terakhir di Everton. Laporan dari Sport menyebutkan jika Real Madrid siap mendatangkan James Rodriguez untuk yang kedua kalinya, menghadirkan kembali reuni antara Ancelotti dengan peraih FIFA Puskás Award 2014 itu. MU mulai kontak Sergio Ramos. Manchester United dilaporkan mulai menghubungi Sergio Ramos untuk menjajal kemungkinan sang bek legendaris berlabuh ke Old Trafford musim panas ini. Hal tersebut diungkapkan oleh jurnalis sepak bola Jose David Lopez melalui laman Twitternya. Ramos sebenarnya bukan target baru bagi MU. Iblis Merah pernah ingin merekrutnya pada 2015 ketika masih dilatih Louis van Gaal. Kini peluang MU sangat terbuka mendapatkan Ramos setelah si pemain tak lagi bersama Madrid. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!